Halo, para mahasiswa yang bersemangat. Selamat datang di video yang penuh inspirasi ini, di mana kita akan mengulas bagaimana memulai karir sebagai YouTuber berdasarkan buku YouTuber for Dummies, karya Deddy Corbuzier. Tetaplah bersama kami hingga akhir video karena kami akan berbagi tips berharga yang tidak ingin Anda lewatkan. Siap untuk membuka jalanmu di dunia YouTube? Mari kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, dan kita masih menggunakan referensi dari buku dengan judul YouTuber for Dummies yang ditulis oleh Deddy Corbuzier ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, di sini ada 6 bagaimana memulai YouTube. Yang pertama adalah niche. Apa itu niche? Ya, tapi sebelum itu, apakah menjadi YouTube itu sekarang termasuk terlambat? Nah, ada suatu ungkapan populer yang sudah kita kenal atau sudah lumrah, yaitu bahwa tidak ada kata terlambat untuk sesuatu hal yang baik. Nah, apakah YouTuber ini menjadi suatu hal yang baik? Ya, itu tergantung bagaimana kita menciptakannya atau kita membuatnya. Ya, satu video yang kita buat memberikan manfaat, memberikan pendidikan, memberikan ilmu, memberikan wawasan, sehingga orang menjadi tahu, menjadi bisa, menjadi terampil. Apalagi kalau bisa meningkatkan iman, bisa meningkatkan ibadah, kedekatan kepada Allah, tentunya itu akan menjadi amal jariah. Belum lagi kalau video itu disebar lagi ke banyak orang, kemudian ditonton lagi oleh banyak orang, maka begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan insya Allah. Ya, bahkan sampai kita meninggal pun, kalau video itu terus dipakai, diputar, apalagi isinya yang manfaat, maka insya Allah sampai kita meninggal pun itu akan menjadi amal jariah dan pahala akan tetap kita dapatkan, tidak pernah terputus, tidak pernah berkurang sedikit pun. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik ya. Tentunya balik lagi bahwa harus berisi konten-konten atau video-video yang baik. Oke, mungkin boleh jadi ada ungkapan yang lain ya. Ada ungkapan yang lain juga bahwa maybe you can be the first but be the best ya. Boleh jadi kita bukan yang pertama ya, kita bukan yang mengawali YouTuber ini, tapi bisa jadi kamu yang terbaik. Artinya tidak perlu menunggu pertama, menunggu awal, atau menunggu saya ada yang adalah menjadi pelopor, tapi bisa jadi kita terlambat, bisa jadi kita terakhiran, tapi bisa jadi apa yang kita buat itu menjadi yang terbaik. Nah, seperti contoh kasus Deddy Corbuzier ini, sebenarnya beliau itu baru muncul menjadi YouTuber ini belum lama ya. Belum lama, bahkan di buku ini ditulis pada tahun 2018, itu baru 7 bulan saja menjadi YouTuber. Ternyata dari 7 bulan itu dia bisa mendapatkan subscriber yang banyak. Bahkan konten-konten yang dihasilkan itu produktif ya, menarik, banyak yang melihat, banyak yang menonton, dan banyak yang mengapresiasi. Oke. Nah, kita kembali lagi kepada poin yang pertama. Apa niche kamu? Bukan niche ya, so niche apa dibaca bahasa Inggris apa? Niche atau apa ini? Oke. Banyak orang memulai YouTube dengan tujuan ya tentu banyak dilihat. Ya, kemudian trending seperti itu. Tapi sebetulnya yang seperti itu tuh belum tentu ya, belum tentu menjadi YouTuber yang sukses. Nah, yang paling penting adalah niche-nya. Nah, apa sih niche? Niche itu bahasa kitanya itu, bahasa Indonesia itu adalah ceruk. Yaitu tempat kamu untuk dikenal banyak orang, sehingga
orang melihat kamu itu, oh inilah kamu, begitu. Jadi punya spesifikasi, punya keahlian, punya kelebihan dalam hal tertentu spesifik seperti itu. Nah, pertanyaan penting sebelumnya adalah yang bisa menggambarkan niche kamu adalah mau jadi apa kamu di masa depan. Nah, sehubungan dengan niche, ya contoh lah misalkan kayak gini. Salah satu YouTuber ya namanya Reza Arab ya. Dia itu memberikan atau membuat konten yang berisi tentang bermain game ya. Nah, tentunya para penonton kontennya itu, para penonton videonya itu berisi orang-orang yang mencintai game. Sehingga Reza Arab ini dikenal lah menjadi seorang gamer. Nah, di dalamnya itu banyak yang mengulas review-review game, kemudian tips-tips menyelesaikan game, tools yang berhubungan dengan game, dan banyak lagi tentang game. Nah, sehingga orang mengenal Reza Arab itu bahwa Reza Arab adalah seorang gamer. Nah, niche itu berbeda dengan pangsa pasar ya. Pangsa pasar itu menetapkan siapa pasar dari sebuah produk yang dibuat. Nah, niche tidak berbicara tentang itu. Ya, niche lebih ke urusan personal. Jadi lebih ke urusan pribadi. Sesuatu yang berangkat dari dirimu sendiri, sesuatu yang kamu suka. Ya, contohnya seperti bisa dibilang hobinya, passionnya, bisa dibilang juga minatnya, bakatnya, bisa dibilang seperti itu. Sehingga orang melihat bahwa kamu itu adalah profesional dalam hal tersebut. Begitu. Nah, niche juga bisa, nah ini poin yang kedua ya. Niche itu juga bisa menjaga kita untuk tidak menjadi YouTuber random. Nah, apakah YouTuber random itu? YouTuber random itu adalah mereka yang membuat video apa saja yang ikut-ikutan, yang sedang trending, misalkan tentang apa, dia ikut. Trendingnya tentang B, dia ikut tentang B. Trendingnya tentang C, dia ikut tentang C. Jadi tidak jelas sebenarnya dia membuat konten apa. Ya, hanya ikut-ikutan saja. Nah, ini adalah YouTuber random. Contohnya misalkan yang lebih spesifik ya. Pada waktu itu, mungkin tahun 2018 ya, ada video joget ya, Eta Terangkanlah. Ya, ini kan sedang viral ya, sedang banyak ditonton orang. Kemudian ada lagi juga setelah itu yang sedang viral juga, bukan viral ya, banyak yang ditonton itu tentang squishy. Ya, besoknya lagi juga ternyata ada lagi yang sedang tenar, yaitu video game. Nah, ini YouTuber random ini ikut-ikutan. Mungkin dia ikut Eta Terangkanlah, setelah Eta Terangkanlahnya sudah selesai, dia ikut squishy lagi tenar, ikutan squishy. Kemudian selesai squishy, kemudian ada yang tenar tentang game, ikutan lagi tentang game. Jadi orang yang menonton ini sebenarnya dia itu siapa sih? Reviewer game bukan, reviewer squishy bukan. Nah, inilah yang membuat pentingnya niche ya, sehingga kita itu tidak dijadikan sebagai YouTuber random. Nah, kemudian yang ketiga, Deddy Kobuzer juga berpendapat bahwa niche itu lebih penting dari viewer. Ya, jadi ternyata banyak orang yang memulai YouTube itu mencari viewer. Pokoknya harus banyak viewernya, harus banyak penontonnya, dan menontonnya itu harus lama. Ternyata itu adalah bonus sebetulnya, bukan tujuan. Yang paling penting adalah niche-nya, ya, kontennya itu seperti apa. Contohnya misalkan begini, passion kamu atau passion seorang itu adalah dance ya, joget gitu ya. Kemudian video awal diupload itu tentang joget yang diiringi lagu Eta Terangkanlah. Nah, kemudian video kedua itu yang dirilis berupa koreografi lagu yang diikuti atau bisa dipangpang mainan-mainan atau properti squishy. Nah, bisa juga kita kaitkan dengan game, ya, kita kaitkan dengan game. Ya, misalkan video challenge bermain game
salah satunya adalah game Just Dance tahun 2017 itu. Nah, penonton melihatnya walaupun di situ ada Eta Terangkan lah, walaupun di situ ada squishy, walaupun di situ ada game, tapi penonton tuh melihatnya bahwa kamu itu adalah seorang yang ahli atau seorang yang punya keterampilan atau punya skill khusus dalam dancer. Nah, jadi tidak masalah viewernya berbeda-beda ya, walaupun ada yang suka, viewer kan macam-macam. Saya itu ada yang lebih suka ke game, saya itu ada yang lebih suka ke dance, saya ada yang lebih suka ke squishy atau apapun itu. Tapi ketika dibuat kontennya itu lebih kepada misalkan keterampilan skill kita ya ke dance, maka semua penonton yang berbagai jenis minat bakat itu dimungkinkan untuk bisa menonton video kita. Maka dari itu di sini dikatakan oleh Deddy Corbuzier, niche itu lebih penting dari viewer gitu. Karena ketika orang sudah tahu oh ini adalah dancer, maka kita itu bisa punya penonton setia ya. Lain hal kalau kita hanya butuh sesaat-sesaat saja ya, jadi tidak minat kita minat penonton itu tidak terfokus pada dancer ya, mungkin hanya melihat sesaat-sesaat aja. Tapi penonton yang memang punya fokus kepada minat kepada dancer, maka mereka akan memilih salah satunya adalah kita ya, karena jelas niche-nya itu adalah niche dancer. Nah, selain itu juga teman-teman semua, apa nih kira-kira pentingnya niche ya? Ya, ketika kita sudah mulai ditonton, walaupun mungkin hanya berapa orang sedikit, tapi terus konsisten kita buat video yang sama, bahkan bukan yang sama, maksudnya yang niche-nya itu sudah kita passionnya itu sudah ketangguhan, sudah itu yang kita pilih, maka bisa jadi suatu saat nanti ada acara televisi atau ada acara apa, ketika misalkan di dalam acara tersebut membutuhkan salah seorang narasumber dancer misalnya kayak gitu, atau salah seorang ahli dalam keterampilan tertentu, maka salah satu nominasinya adalah kita ya. Salah satu ada nominasinya adalah yang terus konsisten mengupload video-video dancer. Nah, ini akan menjadi suatu popularitas ya, akan mudah dikenal ya, bahwa YouTuber tersebut punya konten yang spesifik, inilah ahlinya, inilah spesifikasinya begitu. Tapi kalau yang buatnya kontennya beda-beda macam-macam, maka akan susah juga ya. Nanti ketika di browsing dicari ini isinya ini isinya A B C D campur gado-gado, nanti bingung juga si stasiun televisi atau yang ingin memanggil kitanya itu ini nggak spesifik gitu, nggak ahli dalam hal tersebut. Yang keempat, niche akan membuatmu bertabur ide kreasi video ya. Jadi ibaratnya di sini Deddy Corbuzier itu menganalogikan bahwa niche itu seperti kompas ya, seperti kompas yang mengarahkan dirimu untuk membuat sesuatu ya. Dengan adanya niche, kamu selain akan menjadi tidak akan menjadi YouTuber random, juga tidak akan mengekor kepada video yang sedang trending saja ya, juga tidak akan membuat menunggu karena tidak ada ide ya. Kadang-kadang kan konten kreator kan bingung, saya mau buat ide apa, mau bikin apa, bagaimana. Tapi kalau punya niche itu sudah jelas, nggak akan kemana-mana pikirannya. Dancer aja bisa dikreasikan, dancernya A, dancer B, dancer C. Tapi kalau YouTuber random ini ngikutin trending aja, mengekor ke trending, maka akan bingung, akan kehabisan ide. Tapi kalau sudah fokus, nah itu nanti bisa digali sedalam-dalamnya. Makanya digunakanlah satu prinsip 5W 1H. Who, when, where, what, how. Ya, why, how. Ya, contohnya seperti ini. Ada seorang YouTuber misalkan ya, yang punya passion tentang kuliner, dan dia sedang concern terhadap salah satu makanan ya, contoh saja misalkan donat. Nah,
Kalau kita bedah misalkan dengan 5W1H, coba kita mulai dari what. Nah, kita bisa mulai dari what, yaitu apa sih donat. Nah, di situ kita bahas donat itu seperti apa sih, rasanya, bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya. Terus ada lagi kita bikin lagi why, mengapa saya suka donat. Nah, jelasin lagi alasannya, mungkin punya latar belakang bagaimana, punya suatu momen tertentu dengan donat itu bagaimana, seperti apa. Terus kemudian ada juga when, kapan ya, kapan kira-kira saat terbaik untuk memakan donat, kapan kira-kira saat terbaik untuk memberikan donat, dan lain sebagainya. Terus juga bisa jadi how, misalkan kita ingin mensurvei bagaimana survei mahasiswa di Untak yang suka terhadap donat. Nah, bisa jadi. Terus bagaimana how, bagaimana cara membuat donat yang enak ala rumahan atau ala anak kosan misalkan begitu ya. Nah, jadilah di situ nanti terkenal kita ini sebagai ahli donat. Nah, jadi dengan adanya niche ini justru bukan mempersempit orang untuk membuat suatu konten, malah justru akan lebih mudah dan memperluas wawasan seorang dalam membuat konten begitu. Yang keempat dan yang kelima adalah be kreatif. Nah, tentunya dimanapun kapanpun ya, untuk menjadi seorang entrepreneur, kembali lagi ke materi kita yang awal-awal itu ya, sebelum YouTuber, yang paling penting adalah kreativitas ya. Tanpa adanya kreativitas maka inovasi kemudian perubahan itu mustahil untuk ada gitu. Jadi harus ada kreativitas, apalagi di tengah persaingan global begini yang begitu ketat ya. Dunia itu jadi seperti flat, informasi itu begitu mudah dan cepat didapatkan, maka perlu sekali kreativitas. Nah, ini sudah barang tentu. Ya, contohnya seperti apa kreativitas dalam membuat video? Misalkan seperti ini. Pertama, mempelajari tren. Ya, pelajari video-video viral. Apakah bisa video-video viral atau tren itu digabungkan atau dicoba diintegrasikan ya, bahasa kerennya itu, dengan konten niche kamu. Ya, misalkan contohnya gini. Di YouTube sedang viral tentang lagu Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen. Nah, kamu bisa membuat video memasak, kalau misalkan niche-nya memasak ya, diiringi dengan lagu Sayang. Nah, kan kreatif. Atau bisa juga mengangkat tema ya, gimana rasanya memakan donat diiringi lagu Via Valen misalnya gitu. Bisa juga video challenge ya, menyanyikan resep masakan menggunakan nada lagu Sayang, dan seterusnya. Jadi kreatif, kita buka pikiran yang ada di dalam otak kita, think out of box ya, jadi keluar dari pikiran kotak, keluar dari pikiran yang umum, tapi tentunya yang benar-benar aja ya, jangan yang melenceng, apalagi tidak sesuai dengan norma dan agama kita. Tetap kreatif tapi tidak melenceng dari norma dan agama. Nah, ternyata menurut Deddy Corbuzier juga, faktanya yang keenam ini, bahwa subscriber itu tidak menolongmu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kamu bisa saja mendapatkan banyak subscriber, namun subscribermu itu belum tentu menonton videomu ya, itu jelas ya, faktanya demikian. Apalagi kalau kita tolong subscribe ya, ya oke, subscribe. Ketika kita upload video baru nggak ditonton ya. Jadi subscribe itu belum tentu menonton video kamu. Begitu juga sebaliknya ya. YouTube tidak selalu memberikan notifikasi kepada subscriber. YouTube melayani penonton bukan pelanggan. Jadi YouTube sepertinya tidak ingin membuat penontonnya kesal karena terlalu banyak menerima notifikasi. Bisa dibayangkan kalau kamu menjadi subscriber ratusan channel, berapa notifikasi yang akan muncul ya. Jadi subscriber itu tidak menonton. Nah, lebih lanjut, Deddy Corbuzier itu menjelaskan mengapa subscriber tidak menolongmu. Ya, mungkin penontonmu mensubscribe channelmu karena ada salah satu video yang dia sukai,
Awalnya YouTube akan memberikan subscriber sebuah notifikasi. Namun ketika pelangganmu tidak menanggapinya dengan menonton video itu, YouTube berhenti memberikan notifikasi. YouTube menduga penonton tidak tertarik dengan konten yang kamu unggah. Namun YouTube mempelajari histori tontonan subscribermu. Tontonan subscribermu itulah yang akan dimunculkan atau dipromo YouTube di halaman homepage mereka. Jadi walaupun sudah di-subscribe ya, tapi jarang ditonton, maka otomatis mungkin algoritma YouTube-nya itu maka tidak akan muncul lagi video-video yang kita unggah di homepage subscriber kita. Nah, kenapa? Karena dilihat dari historinya. Ya, channel kita misalkan tentang memasak. Ya, oke, ada salah satu video yang ditonton oleh si A dari video memasak kita. Ada yang dia suka, tapi ternyata dia tuh lebih suka video tentang dance. Nah, kemudian histori dari video-video yang dia tonton itu si A itu adalah dance. Maka nanti di homepage YouTube-nya dia, ya ketika dia buka YouTube, maka yang tampil itu walaupun subscribe channel kita, tapi yang akan tampil itu tentang dance sesuai histori tontonan mereka. Oleh karena itu bahkannya subscriber itu tidak menolong. Oke. Sampai di sini silakan ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Let's start YouTube ya. Ya. Kita awali yang pertama itu adalah dengan homepage. Ya, kenapa demikian? Karena homepage itu ibarat gerbang di rumah, di istana. Jadi kalau orang melihat gerbangnya itu udah mewah, indah, besar, kokoh, maka dia akan berminat masuk ke dalamnya lebih dalam. Tapi sebagus apapun rumahnya, tapi kalau gerbangnya itu kumuh, lusuh, kotor begitu ya, karatan, orang juga malas masuk ke dalam rumahnya ya. Jadi makanya yang paling pertama kita urus adalah homepage-nya dulu. Nah, bikinlah homepage semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin yang namanya homepage itu terdiri dari nama channel, kemudian avatarnya, kemudian bannernya, kemudian deskripsi channelnya juga, dan seterusnya. Jadi ada beberapa hal yang ada di homepage channel YouTube kita ya. Jadi itulah yang harus pertama kita urus ya. Buatlah yang semenarik mungkin dan kira-kira sesuai dengan niche kitanya itu. Kemudian yang kedua adalah tentu yang pasti harus punya akun Gmail. Kita harus mendaftar akun Gmail, kemudian juga masuk ke dalam YouTube ya, sign in ke dalam YouTube. Nah, setelah itu akan bisa memulai upload video seperti itu. Nah, nama channel itu harus fix, jangan sampai diganti-ganti. Jadi kita akan menggunakan nama itu secara terus-menerus ya, sampai subscribernya banyak, penontonnya banyak, dan juga ketika kamu sukses dengan channelmu, YouTube akan memberimu hadiah berupa link. Link tersebut bisa di customize ya. Misalnya seperti Deddy Corbuzier ya, bisa di customize user Corbuzier prediction gitu. Jadi kalau channelnya masih belum besar, nah link seperti ini yang untuk customize link YouTube-nya itu masih belum bisa dirubah. Nggak bisa mas, tapi bisa diakali dengan certain URL ya, seperti Bitly, kemudian ada lagi ID ya, s.id ya, s.id itu juga bisa seperti itu. Terus pasang avatar itu logo ya, logo yang ada di channel YouTube-nya itu buatlah yang menarik, kalau bisa yang 3D. Nah, itu ada banyak aplikasi yang bisa menyediakan itu. Bisa browsing di Google, membuat avatar yang bagus, 3D ada, dan ada juga yang gratis. Contohnya seperti untuk desain-desain itu yang bagus, menarik, mudah itu adalah Canva ya. Sekarang itu yang sedang banyak digunakan. Karena kalau Corel Draw itu kita harus punya basic ya, gimana cara untuk layernya, kemudian
cara vektor bikin. Tapi kalau pakai Canva itu biasanya template-templatenya sudah ada, lebih mudah. Oke, nah itulah kira-kira ya. Jadi disitulah dalam memulai YouTube, pertama awali dengan homepage, kemudian channel nama menarik yang sesuai dengan niche kita, kemudian membuat avatar yang menarik juga sesuai dengan niche, membuat banner juga yang menarik, dan membuat deskripsi channel yang jelas, yang menarik juga. Nah, itu saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, selanjutnya tipe-tipe video apa yang ada di YouTube? Nah, tipe-tipe video yang ada di YouTube sebetulnya ada banyak ya. Bahkan satu jenis pun bisa dibuat beragam. Seperti misalkan vlog. Nah, vlog juga bisa ada daily vlog ya, bagaimana vlog harian kehidupan kita. Kemudian juga video tutorial ya. Kemudian ada talking head vlog, travel vlog, review game, new stuff, unboxing, food vlog, dan seterusnya. Jadi banyak ya, ini yang suka dibuat juga itu adalah berupa vlog ya, misalkan tentang review makanan, kemudian traveling, dan lain-lain. Kemudian ada juga short movie ya, short movie juga movie pendek, film-film pendek, dan banyak juga cover lagu, komedi. Kemudian ada juga video live video YouTube. Ya, ini jenis-jenis video yang banyak dipakai di dalam YouTube, dan itu terserah kita ya mau pilih jenis yang mana. Itu bergantung juga dengan passion kita sendiri. Oke. Nah, ada dua hal yang harus kita hindari dalam mengupload video, yaitu pertama adalah video cam. Video cam ini maksudnya adalah video yang kita rekam tanpa adanya tujuan yang jelas. Misalkan kita sedang berenang, tiba-tiba kita rekam aja. Kita sedang belajar, kita rekam, nggak ada tujuan yang jelas lah, pokoknya asal rekam aja gitu. Rekam pakai HP gitu. Kemudian kita upload. Nah, ini bahaya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ini bisa memberikan berbagai macam pandangan bagi penonton itu. Bisa A, B, C, D. Jadi kalau sudah kita upload itu harus tujuannya jelas, bahwa kita ingin memberikan informasi, memberikan motivasi, memberikan ilmu atau keterampilan dan lain sebagainya. Jadi punya tujuan yang jelas videonya. Jangan asal video kita rekam dan kita upload. Nah, itu namanya video cam. Terus ada lagi black hat. Black hat itu maksudnya apa? Jadi video yang mengandung video orang. Jadi video orang kita potong-potong jadiin satu misalkan, atau lagunya orang kita ambil kemudian dimasukkan, atau video yang sama persis punya orang lain kita upload kembali. Nah, ini bahaya. Ini kalau dalam tulisan itu plagiarisme ya. Nah, sama juga dengan video juga bisa plagiat. Nah, ini bahaya. Ini bisa membuat channel kita menjadi di blacklist seperti itu kalau banyak. Dan paling enggak nanti bisa jadi kita kena pelanggaran hak cipta. Nah, ini YouTube ini sangat memperhatikan ini ya. Dulu pernah Bapak masukin lagu yang didownload dari salah satu video di YouTube, ternyata itu kena hak cipta orang lain, dan itu nanti dikirim lewat email. Jadi ini hindari black hat ya, maksudnya plagiat kepada video orang. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan.